puluhan kios pedagang Pasar Lama, Cikarang, Kabupaten Bekasi terbakar. Para pedagang histeris lantaran tak sempat selamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar bang. Iya. Nah pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganuin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah terus pagi itu saya bongkar warung saya. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita, alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper, dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polsek Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Agenda sidang keterangan 7 saksi untuk berkas perkara dengan 17 terdakwa. Sebanyak 17 terdakwa kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki Namo kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sidang dengan menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Airamo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP834 Wakangamere, serta ibu angkat Prada Luki Namo turut hadir di ruang persidangan. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga hantaman benda tumpul, serta kondisi hemoglobin rendah. Warga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Dari 12 saksi yang ada di berkas, telah diperiksa sebanyak 11 saksi, kurang 1 saksi lagi yaitu atas nama Leda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto. Saat ini yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas di satuan dan akan dipanggil kembali pada sidang. Sementara sidang dijadwalkan kembali pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 22 orang atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa dan kini diadili di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para terdakwa dan saksi dihadirkan secara bergantian dalam sidang yang kini memasuki hari keempat. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Namo bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang dan hingga kini masih berjalan. Sidang yang dimulai pada 27 Oktober lalu kini sudah digelar keempat kalinya. Dalam kasus ini, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa.
Secara bergantian para terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Sidang juga menghadirkan sejumlah saksi. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mipre, yang menghadiri sidang kerap histeris karena tidak kuasa menahan amarah. Ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Para tersangka ini yang paling kecil. Permohonan rehabilitasi narkoba terhadap artis Onadio Leonardo atau Onat disetujui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Onat akan segera dirujuk guna jalani proses rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta merekomendasikan artis Onadio Leonardo atau Onat untuk direhabilitasi terkait narkoba sesuai dengan permohonan keluarga. BNNP Jakarta menyetujui asesmen Onat lantaran sang artis tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tidak terlibat jaringan pengedar. Rencananya Onat akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif Onat menggunakan narkoba karena memiliki masalah pribadi. Sementara itu pihak polisi juga menyebut Onat masih berstatus sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan. Di hadapan media, Abdul Wahid tidak mengucapkan sepatah kata pun. Datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan yang juga terjaring OTT KPK. Selain Gubernur Riau dan Kadis PUPR, KPK juga mengamankan 7 orang lainnya dalam OTT kemarin. Hingga kini Gubernur Riau masih diperiksa intensif dan KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk tentukan status hukum mereka. Dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara 9 orang itu, Mas? Di antaranya. Oke, nanti kita update lagi. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar buka suara soal kader PKB Gubernur Riau yang terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Muhaimin sampaikan masih tunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prastiadi di Gedung KPK Jakarta. Selamat malam, Bagus. Apakah pemeriksaan Gubernur Riau hingga saat ini masih berlangsung? Baik Davi dan Permisa, untuk malam ini perkembangan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya, Kepala Dinas PUPR Riau dan Sekretaris Dinas PUPR Riau saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, di mana pemeriksaan hari ini menindaklanjuti operasi tangkap tangan di KPK pada Senin kemarin, di mana KPK telah mengamankan 10 dan 9 lainnya sudah diamankan oleh KPK, dan saat ini baru saja tadi 1 orang dari kloter kedua tiba di gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan. Jadi total sekarang KPK di gedung KPK sudah ada 9 orang 9 orang yang sudah diperiksa oleh penyidik KPK itu sendiri. Untuk ke kloter pertama, tadi setengah 10 pagi Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya datang tiba di Gedung Merah Putih KPK
kedatangannya Gubernur Riau di gedung KPK tidak memberi keterangan apapun ke awak media dan langsung masuk ke dalam gedung KPK itu sendiri. Untuk kasus dari Gubernur Riau ini Abdul Wahid sendiri, saat ini kami awak media masih menunggu keterangan lebih lanjut atau rilis dari KPK yang nantinya akan disampaikan, dan awak media masih menunggu keterangan dari pihak KPK itu sendiri. Sementara itu dari OTT KPK ini, KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan para status tersangka yang apakah nantinya menjadi saksi atau tersangka. Kembali ke Davi. Baik, terima kasih Bagus Prasetyadi melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berdasarkan data LHKPN, harta kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau tersebar tak hanya di Riau, tapi juga di Jakarta. Meski baru menjabat selama 8 bulan, Abdul Wahid punya tanah dan bangunan senilai miliaran rupiah. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah. Pemirsa, untuk mencegah kecelakaan, Presiden Prabowo Subianto perintahkan PT KAI untuk membangun pintu perlintasan kereta. Selain itu, Prabowo juga menyebut akan perluas jangkauan kereta api. Meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo menjajal langsung naik komuter lain dari stasiun Manggarai ke Tanah Abang. Dalam kesempatan ini, Presiden meminta KAI segera membangun pintu lintasan terutama di Jabodetabek untuk meminimalkan kecelakaan. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur. Ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan. Ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Presiden Prabowo juga menyatakan akan memperluas jangkauan kereta di Jabodetabek dan di luar Pulau Jawa. Ia pun siap memberikan anggaran demi kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya dan pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik Wush. Prabowo menyebut proyek Wush merupakan komitmen kerjasama Indonesia dan China. Pemerintah pun menyatakan akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Menurutnya, polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. Ia pun memastikan uang untuk membayar utang Wush ada. Uang tersebut berasal dari pengembalian sitaan koruptor. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut.
kita mampu dan kita kuat, duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, ya, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. PT Kereta Api Indonesia bakal meluncurkan layanan kereta khusus rute Rangkas Bitung Merak untuk dukung para petani dan pedagang. Presiden Prabowo pun tegaskan pemerintah bersubsidi 60% untuk ongkos kereta khusus tersebut. Kereta penumpang kelas ekonomi K3 khusus petani dan pedagang rencananya akan diluncurkan pada bulan ini. Pada Selasa siang, usai meninjau stasiun Manggarai dan meresmikan stasiun Tanah Abang, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah akan memberi subsidi 60% pada ongkos kereta khusus petani dan pedagang. Sementara barang yang dibawa tidak akan dikenakan ongkos naik. Sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya nyampe. Ongkosnya mungkin Pak. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%. Barangnya nggak bayar. Kereta khusus petani dan pedagang memiliki desain khusus disesuaikan aktivitas niaga. Pertama, pintu masuk keluar kereta lebih lebar, memudahkan bongkar muat. Kedua, tempat duduk sejajar dinding agar ruang barang lebih luas. Dan yang ketiga, kapasitas hingga 73 tempat duduk per rangkaian. Diketahui program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui peningkatan akses transportasi logistik yang terjangkau. Selain itu diharapkan program kereta khusus ini dapat membantu pelaku usaha kecil dalam menekan biaya distribusi hasil pertanian dan dagangan sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil Rakernas Partai Perindo akan diumumkan pada agenda penutupan hari ini. Sejumlah elit partai dijadwalkan juga akan hadir. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Raffi Ahmad jadi salah satu pembicara di Rakernas Partai Perindo di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Raffi Ahmad pun menyampaikan pandangannya tentang pentingnya peran generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia. Dalam acara penutupan Rakernas Partai Perindo malam ini, sejumlah elit dijadwalkan akan hadir. Iya, jadi kalau pokoknya jangan setengah-setengah gitu. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Angela Tarusudibyo dan juga 5 teras rumah warga ambles akibat abrasi di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Tak hanya pagar dan tembok, sebagian badan jalan ikut ambles. Ini kapan rubuhnya? Roboh rumahnya, aspalnya roboh semua, longsor. 3 rumah di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur mengalami rusak berat akibat longsor pada saluran air. Beberapa dinding rumah warga retak hingga pagar rumah roboh. Selain itu, 2 rumah warga lainnya juga ikut terdampak kerusakan. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Perbaikan saluran air dilakukan karena terjadi kemiringan pada aspal jalan. Pengerjaan ini ya ini di luar dampak, di luar dugaan. Akhirnya ketarik ya terjadinya kayak gini. Dari abrasi juga pengaruh. Memang awalnya memang dari abrasi, saluran air. Saluran ini memang udah tua juga. Sebenarnya udah lama ini sampai ke jalan ini udah. Nah, kenapa kok bisa yang ini bisa rubuh? Nah, ini kita mau dikaji dari pihak SDA untuk kedepannya. Sementara pihak kelurahan telah mengajukan surat kepada Bajis dan PMI untuk perbaikan rumah warga.
Sedangkan perbaikan saluran air ini telah diserahkan ke bagian sumber daya air SDA untuk dikaji ulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 korban ambruknya atap gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dirawat di RSUD Cilengsi. Dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Ya, ketemu Pak. Pokoknya kamu mikirnya nggak usah pikirkan bakal sembuh. Yang tangannya kemungkinan, tapi hasilnya maksudnya bagus ya. Korban ambruknya gedung SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga korban mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini tim dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Rata-rata para korban mengalami luka di bagian kepala, leher, bahu, dan tangan. Meski demikian, kondisi para korban berangsur membaik. Semuanya kita memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah atau retak di bagian kepala. Seluruh badan kita cek, artinya mana-mana saja yang memang memungkinkan terjadinya patah tulang. Kita periksa ronsen, kemudian juga kita berikan pemeriksaan CT scan. Alhamdulillah semuanya posisinya dalam keadaan aman. Tapi tetap kita masih observasi ya kondisi perkembangan selanjutnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin seluruh biaya pengobatan bagi para korban. Sebelumnya, bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah siswa mengalami luka akibat bangunan ambruk. 7 korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Ia berharap proses regenerasi di Keraton Kasunanan Surakarta dapat berjalan lancar dan menjaga keutuhan tradisi antar generasi. Sultan Hamengkubuwono X melayat Raja Kasunanan Keraton Surakarta Pakubuwono XIII. Kedatangan Sri Sultan beserta keluarga, terutama Kanjeng Ratu Hemas. Sri Sultan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Pakubuwono XIII. Sultan berharap seluruh proses persemayaman hingga regenerasi kepemimpinan di Keraton Surakarta dapat berjalan tanpa hambatan. Ya, saya menyampaikan duka cita ya, dan itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Ya, semoga semuanya berjalan lancar, yang tidak ada halangan. Semoga juga Surakarta dengan serangan ini juga aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, gitu ya. Ia juga menekankan pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam upaya melanjutkan tradisi antara Yogyakarta dan Surakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.